Selamat datang di video Yayasan Sila Kelima. Lama tak jumpa. Gua memang lagi fokus bangun personal branding ya, buat menjangkau kaum muslim seluruh Indonesia, juga untuk bantu lawan riba. Oke. Nah, gue bikin video ini di sini di Yayasan Sila Kelima. Kenapa? Karena ini secara langsung gue bakal bahas dampak kemenangan Trump ya, yang ini kan bentar lagi nih ya, live nih loh, live gitu kan. Bentar lagi resmi Trump hampir dipastikan ya menang gitu. Nah, gue bakal bahas dampaknya ke percepatan kita untuk melawan riba. Oke, gue bahas di video ini. Nah, kok bisa, dan mungkin gue kasih konteks juga buat orang-orang yang awam ya sama Yayasan Sila Kelima gitu. Kok bisa? Jadi intinya si Amerika itu dia lagi bermasalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah pertama, utang negaranya itu meningkat terus gitu. Jadi buat bayar bunga utangnya aja mereka udah kewalahan ya. Dan kenapa mereka bisa kenapa mereka bisa berhutang gitu. Karena mereka bisa gampang cetak uang. Mereka cetak uang, negara-negara di seluruh dunia, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia butuh uang itu ya. Untuk apa? Untuk transaksi eh, ekspor impor ya. Jadi kan uangnya dipakai buat beli emas, buat beli kayu, buat beli minyak gitu kan. Nah, dan artinya apa efeknya? Seperti yang kita lihat ini ya, di garis yang biru ini adalah jumlah uang beredar ya, uang kertas, uang koin, uang yang di bank juga di rekening bank itu jumlahnya ningkat eksponensial. Eksponensial itu apa? Eksponensial itu pertama landai, tiba-tiba nukik tajam gitu. Sempet naik, bisa turun, tapi udah naik lagi sekarang. Ini gara-gara waktu itu bank sentralnya cetak duit buat beli saham ya, bikin pas harga pasar saham jadi nggak jatuh pas lagi covid gitu. Nah akhirnya aset-asetnya dijual lagi dan turun, habis itu tapi naik lagi sekarang gitu. Artinya apa? Artinya kalau dilanjutin, coba deh, ini kan 2024 ya, ini dari tahun 60 gitu. Kalau dilanjutin bakal kayak gini nih kan garisnya, menuju tidak berhingga ya, to infinity gitu. Jadi bakal ambruk gitu, bakal nggak ada harganya. Kenapa nggak ada harganya? Jumlahnya banyak banget, sama kayak daun ya. Lu lihat daun, lu jadiin uang, nggak berharga kan? Karena banyak banget gitu. Nah, sama dolar bakal kayak gitu. Dan kenapa kita harus peduli gitu? Pertama, itu kan dipakai buat ekonomi dunia. Jadi kalau itu ambruk, dunia juga ambruk. Kedua, sama kondisi Indonesia juga sama gitu, rupiah ya. Ini garis yang abu-abu tuh. Indonesia money supply gitu. Nah, cuman kalau kita naiknya belakangan ya, baru tahun 90-an awal, 90-an akhir gitu. Eh, itu sama kan, eksponensial juga gitu. Kita dan negara-negara lain juga di seluruh dunia itu juga sama nasibnya. Karena kita memang dipaksa mengikuti sistemnya Amerika gitu, sistem riba. Oke. Kenapa? Tahun 80 ya di Amerika ini itu mulai ada penggampangan riba gitu. Kalau lihat kan naiknya sebenarnya lumayan lurus ya dari tahun 60-an ini gitu sampai 75. Nah, karena sistem ribanya belum benar-benar menggila waktu itu. Ditahan sama fakta bahwa dolar nggak boleh dicetak lebih dari emas yang disimpan di Amerika gitu. Jadi memang ada batasnya uang gitu. Nah, dengan ada batasnya uang, tentu riba nggak dibiarin bebas, nggak digampangin. Takut nanti kalau misalnya ambruk, kalau misalnya banknya bangkrut ya, minjem duit kebanyakan, terlalu beresiko gitu, nggak ada yang bail out. Bail out itu maksudnya nyelamatin bank itu, nyelamatin uang nasabah, ditalangin gitu. Kenapa nggak ada? Kenapa takut nggak bisa ditalangin? Ya karena uangnya sendiri buat muncul harus ada backingan emas, ya. Jadi uangnya terbatas gitu. Nah, tahun 71 perjanjian itu bahwa dolar bisa dicetak hanya kalau di backing emas itu bubar. Oke. Itu dari tahun 44 perjanjiannya padahal. Akhirnya bubar. Nah, mulai dari situ tahun 80 resmi itu undang-undang federal pertama memudahkan riba ya
suku bunga dari bank bisa floating. Sebelumnya fix. Indonesia ngikutin tahun 83, habis itu tahun 88 kalau nggak salah. Sorry. Nah, dampaknya uang jadi makin banyak, meningkat eksponensial gitu. Belum fakta bahwa uang lu yang lu taruh di bank itu bisa dipinjemin ke orang lain ya tanpa ngurangin saldo lu gitu. Bayangin, jadi uang berkali-kali lipat gitu. Sama orang yang minjem duit itu ditaruh lagi di bank gitu kan. Muter lagi tuh, dipinjemin lagi sama bank gitu. Gitu seterusnya. Jadi makin banyak pinjaman bank, makin banyak KPR, kredit mobil, macam-macam, makin banyak uang yang beredar. Oke. Nah, kita tahu ini dilaknat sama Allah ya. Riba atau penambahan dari pengembalian utang itu diharamin, keras banget Allah ngelarangnya gitu. Nah, eh ini yang bikin Amerika bakal bentar lagi bubar, bakal ambruk bentar lagi. Oke. Nah, balik ke poin awal gua tadi yang bilang bahwa bakal selamat nih kalau Trump kepilih. Kok bisa gitu? Kenapa? Gue kasih gambaran dulu ya dari sini. Jadi kalau yang lihat di sini kan tadi gue bilang ya bahwa uang bisa ningkat eksponensial nih. Nah, tuh yang merah kan nih. Tahun 80-an, tahun 2024 ningkat eksponensial menuju tak terhingga. Nah, di sebelahnya ada uang tandingan gitu. Uang tandingan yang di posisi sekarang nih tahun 2024 jumlah yang beredar itu udah mendekati jumlah yang fix, yang mana dia bakal tetap sampai selama-lamanya gitu. Jadi uangnya terbatas, jumlahnya terbatas. Kalau lu punya 1% uang yang beredar di situ, ya itu bakal fix. Lu bakal memiliki ekonomi segede itu gitu. 1% itu. Nah sementara kalau lu punya 1% dari uang yang beredar di tahun 2024, ya pas jumlahnya meningkat, porsi lo yang tadi 1% bakal berkurang gitu, bakal mengecil karena jumlah uangnya juga meningkat. Nah di sini pas lu punya sekian persen, ya udah lu bakal punya sekian persen terus gitu. Kemungkinan kemungkinan malah bahkan nambah gede. Kenapa? Karena bisa jadi ada uang yang hilang gitu, uang yang lenyap, uang yang nggak bisa diakses lagi gitu, makin langka gitu kan. Gitu. Nah, dan hubungannya apa? Donald Trump udah secara resmi bilang mendukung si uang yang terbatas ini. Uang yang terbatas yang bernama Bitcoin. Yes, gue tunjukin ya. The federal government has almost 210,000 Bitcoin, or 1% of the total supply that will ever exist. But for too long, our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? If I am elected... Jadi dia tuh ngecengin rencana pemerintah yang sebelumnya, yang Joe Biden, buat ngejual Bitcoin yang dimiliki pemerintah Amerika dari barang sitaan gitu. It will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. I hope you do well, please. Kalau dia terpilih, dia bakal ngejamin Amerika nggak bakal jual Bitcoin yang udah dimilikin. This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. Dan ini poin terpentingnya, yang dia bilang itu bahwa nggak ngejual itu hanyalah bagian dari strategi besar menumpuk Bitcoin. Oke, nah kita tahu Trump itu orangnya pragmatis, dia bisnismen gitu, dan logis ya. Dia tahu bahwa ya dolar bakal ambruk gitu kalau nggak diapa-apain. Kalau kondisi status quo, kondisi yang selama ini berjalan itu dilanjutin, bakal ambruk dolar. Dan cara buat bikin dolar kembali berjaya ya, mumpung Amerika itu adalah negara yang megang banyak Bitcoin ya, dari sitaan zaman dulu Bitcoin awal-awal, ya terus nambang Bitcoin dan beli Bitcoin dan nyimpen Bitcoin gitu. Ini yang strategi Bitcoin stockpile. Nah, makin banyak Bitcoin yang dimiliki sama pemerintah Amerika,
makin mirip sama kondisi Amerika tahun abis Perang Dunia Kedua gitu, bahwa dia bisa jadi uang dunia karena selain militer dia oke, dia punya bom nuklir, dia punya banyak emas gitu. Nah, zaman sekarang ya yang terbatas itu yang bisa dipindah tangankan orang ke orang dengan mudah, dulu emas kan gitu. Ya, Bitcoin gitu, bisa dipindah tangankan lewat internet gitu. Nah, biar lo makin kebayang lagi, gue tunjukin bahwa bukan dari sisi, ya kalau Donald Trump kan bisa dibilang politikus ya, udah pernah jadi presiden juga gitu. Bukan cuma dari sisi politikus men, dari sisi apa namanya, bos financial dunia gitu. Ini Larry Fink yang punya BlackRock gitu kan, yang mendirikan BlackRock itu adalah perusahaan banknya bank gitu, gila. Dia bantu semua institusi buat melipat gandakan kekayaan gitu kan. Jadi manajer aset gitu. Dan yang terbesar di dunia gitu. Nah, dia udah pro Bitcoin gitu. Dia udah bilang bahwa Bitcoin adalah asuransi. Misalnya di dunia ini terjadi perang, terjadi kondisi yang gawat darurat gitu. Dan ya kita tahu tensinya kan sekarang meningkat ke arah sana gitu. Nah, Bitcoin ini yang jadi asuransi gitu. Oh ya, dia juga bilang Bitcoin ini jadi asuransi dari pemerintah yang nyetak uang kebanyakan ya. Lagi-lagi yang tadi gue bilang, yang tadi gue tunjukin di awal gitu. Tuh kan. Nah, ini semua negara kayak gini gitu. Jadi bisa dibilang ya kepastian menurut si Larry Fink ini bahwa Bitcoin bakal naik gitu. Dan gue kasih data juga, mungkin kalau lo nggak terlalu ngikutin gitu. Faktanya ya, dan di Indonesia juga udah, Jokowi juga kan sempat bilang ya, oh kita pengen transaksi antar negara nggak pakai dolar gitu. Itu semangat buat nggak pakai dolar, ninggalin dolar, itu emang udah terbukti ya berjalan gitu. Dengan adanya asosiasi BRICS ini gitu, negara-negara besar di dunia kumpul dan pengen cari alternatif buat pergi dari dolar gitu. Di posisi kayak gini, yang bisa dilakuin kalau gue jadi Trump buat bikin dolar kuat, ya bukan nambah emas gitu, tapi nambah Bitcoin gitu. Kenapa? Karena emas nggak bisa ditransfer, emas nggak bisa dipindah tanganin gitu. Emas emang nggak bakal bisa jadi pengganti dolar ataupun uang kertas manapun gitu buat jadi uang perdagangan dunia. Tapi Bitcoin bisa, karena si uangnya langsung itu memang bisa dipindah tanganin antar orang gitu dengan biaya yang kecil gitu. Jadi Bitcoin mungkin nggak bakal jadi uang dunia yang dipakai sehari-hari di tiap negara gitu oleh rakyat, tapi mungkin banget seenggak-enggaknya jadi uang yang dipakai pemerintah, pebisnis gitu, institusi besar, bank-bank gitu kan, buat bertransaksi ya, buat transaksi partai besar itu bisa banget gitu. Dan Bitcoin udah berjalan 15 tahun. Oke, so poinnya gue rangkum, Amerika udah mau ambruk, dari sisi geopolitik udah banyak penantang dan utangnya numpuk, dan yang udah clear banget ini jumlah uangnya ya, kalau diramalin tuh lu bisa googling sendiri, tinggal 15 tahun ya. 15 tahun tambah 15 tahun lagi ini bakal jumlahnya gede banget, berkali-kali lipat dari sekarang gitu. Nilainya bakal ambruk ya, Krismon. Negara lain juga gitu. Nah, Donald Trump mau kepilih ya karena udah memenang. Donald Trump udah bilang bahwa dia pro Bitcoin, dan Donald Trump itu dia pragmatis, taktis gitu. Dia bakal kemungkinan ngelakuin apa yang dia janjiin di video ini gitu kan, buat numpuk Bitcoin, bikin dolar jadi kuat lagi karena Amerikanya punya banyak Bitcoin, pemerintah Amerikanya punya banyak Bitcoin gitu. So semoga bisa bantu lo nangkep, kalau lo nggak beli sekarang, kayaknya harga nggak bakal semurah yang sekarang ini lagi deh di masa depan. Oke, beli, dan juga jangan cuman beli sekali, tapi nyicil, rutin nabung gitu. Oke, that's all from me di
video Yayasan Sila Kelima. Gua bakal jarang masih ngepost di sini. Gua bakal fokus gedein branding gua yang di generik tentang keislaman itu. Menurut gue tuh strategis buat promosiin nanti anti riba gitu. Jadi jangan expect gue sering ngepost di sini dulu ya gitu. Tapi Yayasan Sila Kelima tetap kok sama goalnya, ya ingin menghilangkan senjangan kaya miskin yang meningkat terus gitu lewat mempromosikan uang terbatas.